Hello world, welcome back with me, Tashi aka Reza Devil Mumtaz. Oke, jadi saya mempunyai nickname berjulukan Tashi. Mau tahu gimana caranya bisa diambil Tashi? Tasnya itu sendiri dari kata Mumtaz dan Shi-nya itu sendiri berasal dari nama-nama Jepang. Jadi, kenapa bisa Tashi itu perpaduan antara Mumtaz dan nama di Jepang? Karena saya suka sekali kayak vibes Jepang gitu. Oke, mungkin ini cukup singkat karena podcast Melok ini cuma menceritakan tentang apa yang udah saya lakuin selama setengah tahun lebih, kurang lebih setengah tahun ini. Udah mau hampir setahun lah istilahnya. Langsung aja kita mulai dari di Januari 2020. Jadi waktu di Januari 2020 itu mungkin saya dibilang masih pengangguran atau kegiatan saya cuman kuliah. Dan waktu itu berhubung kampus masih libur, UB itu masih libur. Jadi saya mencari kesibukan dengan cara saya ingin mendapatkan income atau pemasukan. Ya, saya mencoba menjadi barista karena kenapa? Karena barista itu pekerjaan yang bisa dilakukan ya sembari kuliah gitu. Mumpung masih kuliah online juga kan. Dan saya ingin sekali namanya punya pemasukan. Jadi saya mencoba apply CV ke beberapa coffee shop di Jakarta. Dan ya awal-awal saya tidak keterima karena saya tidak punya pengalaman dan ya bisa dibilang waktu itu ada minimal pengalaman kerjanya juga. Dan ya waktu itu saya sempat ngapply CV di coffee shop dekat rumah saya, itu persis bener-bener di depan gang rumah saya. Jadi rumah saya masuk ke dalam gang dan di depannya itu ada coffee shopnya. Saya juga melihat itu di Instagram, jadi langsung saya coba apply CV secara online atau kirim email dan datangin langsung ownernya. Dan di awal saya ngirim CV itu sebenarnya saya tidak keterima karena saya tidak punya pengalaman kerja dan saya juga masih berkuliah statusnya. So karena saya tidak keterima, saya juga mencoba di tempat lain dan ternyata juga masih menunggu balasannya gitu. Ya, waktu berjalan beberapa minggu setelah saya apply CV di tempat coffee shop di dekat rumah saya, sebut saya ini The Wheels Coffee, nama coffee shop saya. Dan beberapa minggunya tiba-tiba saya dipanggil, saya mendapat kabar saya tidak keterima di coffee shop itu karena kurangnya pengalaman. Lalu beberapa hari kemudiannya owner itu menghubungi saya dan yap, namanya rezeki, jadi saya keterima di coffee shop itu. Jadi kenapa saya bisa keterima? Karena memang coffee shop itu lagi butuh namanya barista dan kelebihannya saya itu karena rumah saya dekat, jadi kalau apa-apa tuh aman gitu. Dan ya saya keterima dan saya melakukan training terlebih dahulu. Saya diajarin caranya dari buka toko sampai membuat kopi sampai penutup atau closingannya seperti apa. Di hari pertama itu saya belajar closingan, saya membantu closing dari coffee shop tersebut. Di situ saya banyak sekali mendapat pelajaran karena saya benar-benar tidak tahu tentang bagaimana bekerja di coffee shop seperti itu, dari opening sampai closing ataupun cara service yang baik gitu. Oke, saya di training selama 2 hari, lalu pas di hari Seninnya itu saya udah mulai bekerja. Awal-awal mungkin saya masih ditemani oleh owner saya, tetapi semakin hari semakin berjalan, saya pun akhirnya ditinggal sendirian. Memang sih awal-awal cukup gugup, grogi, apalagi saya tidak punya pengalaman di bidang coffee shop. Terus saya seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan saya menjadi terbiasa. Memang sih ini sesuatu hal yang baru saya pelajari dan
ini suatu pelajaran yang berharga juga menurut saya, karena saya diajarin caranya untuk ya mandiri, disiplin, tanggung jawab, tepat waktu, seperti itu. Dan juga diajarin untuk caranya menjadi orang yang rapih, karena coffee shop saya itu mengajarkan untuk kita selalu terlihat rapi, karena kita akan dilihat oleh pengunjung ataupun customer ya, seperti itu. Jadi singkat cerita pengalaman saya waktu kerja itu, saya membuat kopi. Emang saya bukan pecinta kopi sekali, tapi kalau untuk minuman-minuman saya suka. Jadi saya diajarin beberapa cara pembuatan jenis kopi. Contohnya tuh kopi itu ada cafe latte, ada kopi susu, ada vanilla latte, ada americano. Akhirnya saya tahu hal dari kopi tersebut. Ya, setelah itu saya sibuk kerja selama 2 bulan berlalu. Saya sibuk kerja, terus saya mendaftar juga sebagai anggota BEM, dan alhamdulillahnya saya keterima juga menjadi staf ahli Kementerian Perhubungan BEM Vokasi Universitas Brawijaya, dan dimana saya mendapatkan relasi lagi lah istilahnya. Dan pada saat itu saya juga heran kenapa saya bisa diterima, tapi itu mungkin rezeki dari Tuhan juga. Dan saya langsung diamanai sebagai bukan dibilang penanggung jawab, bukan, tapi ya kurang lebihnya penanggung jawab dari proker besarnya BEM Vokasi. Dan di situ saya merasa cukup impresif, karena jujur saya tidak terekspektasi untuk menjadi PJ dari proker besarnya BEM. Oke guys, lanjut. Mohon maaf tadi ada yang lewat, jadi kita iklan sebentar. Oke, lanjut. Tadi sampai di menjadi PJ proker besarnya BEM. Oke, di situ saya disuruh lagi mendaftar sebagai ketua pelaksana dari proker besar saya. Ini bukan disuruh, ini perintah dari ibu kementerian perhubungan saya, atau ya bisa dibilang dirjennya perhubungan. Jadi karena saya bukan PJ tapi kayak yang ngawasin di proker besar BEM itu, jadinya saya mendaftar sebagai ketua pelaksana. Awal-awal emang ada sedikit kualifikasi, terus saya mencoba ya membuat grand design, terus rancangan konsepan acara yang saya buat, seperti itu. Awal-awal saya tidak yakin untuk menjadi ketua, karena saya sebelumnya belum pernah namanya menjadi leader. Oke. So saya mengikuti kualifikasi, lalu saya di screening, di interview, dan ditanyain oleh presiden BEM-nya langsung, ibu wakil presidennya, ataupun beserta jajaran-jajarannya mengenai proker besar ini, dan kenapa saya ingin menjadi ketua pelaksana proker besar BEM ini. Ya, kalau bisa disebut ini proker besarnya namanya Kreanomik 2021. Ya, Kreanomik yang namanya ya. Mungkin kalau anak vokasi UB tahu tentang proker besar ini. So, jadi saya disuruh mendaftar jadi ketua pelaksana, dan saya mencoba mendaftar. Saya membuat grand design, saya diinterview, ditanyain kenapa mau jadi ketua pelaksana. Saya menjawab saya ingin membuat inovasi baru tentang rangkaian acara ini, sesuatu hal yang baru, dimana ini bisa dibilang menambah impact buat teman-teman dari vokasi UB, seperti itu. Dan beberapa minggu kemudian setelah screening, keluarlah hasil pengumumannya, dan saya nggak nyangka sekali saya bisa diterima menjadi
ketua pelaksana Kreanomik 2021 ini, atau saya diamanahi istilahnya. Dan ya di situ saya semakin sibuk. Saya awalnya jujur cuman ingin mencari income atau pemasukan lewat bekerja sebagai barista tersebut, tapi ada rezeki lain, yaitu saya masuk organisasi. Jadi tidak apa-apa lah, saya nambah-nambahin coret-coretan di CV, jadinya ada pengalaman, enaknya kayak gitu. Oke, jadi kesibukan saya adalah ada 3, yaitu kuliah, BEM, dan kerja. Oke, mungkin pas di awal saya keterima di situ saya sudah mulai memikirkan bagaimana caranya membagi waktu, karena saya jujur benar-benar beberapa waktu berjalan atau beberapa bulan setelah saya keterima menjadi ketua itu saya mulai merasakan namanya seperti ya pusing mikirin broker, saya harus bekerja juga, dan saya harus mikirin kuliah saat itu. Jadi bagaimana caranya saya membagi waktu, yaitu mungkin saya lebih memprioritaskan dari ketiga hal tersebut. Yang pertama yang jelas pasti kuliah ini maksudnya itu seperti ya saya belajar, saya mengerjakan tugas seperti itu, mungkin dari kuliah. Terus yang kedua ini saya lebih prioritasin ke kerja. Karena kenapa saya prioritasin kerja? Karena di satu sisi kerja itu istilahnya saya bertanggung jawab kepada orang lain, dan saya itu dibayar juga. Jadi kayak kalau kamu tidak bisa bertanggung jawab, ya percuma saya diberikan gaji atau bayaran kalau saya kerjanya tidak maksimal seperti itu. Jadi saya memprioritaskan kerja. Baru yang ketiga itu BEM. Dan itu tadi awalnya saya pengen menyerah seperti itu, tapi saya juga mempunyai orang, istilahnya saya mempunyai teman, ya bisa dibilang teman perempuan, dan itu benar-benar mengasih saya impact. Kenapa? Karena saya benar-benar dikasih semangat, saya benar-benar disupport. Saya di saat saya down ataupun saya senang, dia selalu ada. Dan ada satu kata-kata yang dari dia yang tidak pernah akan saya lupakan waktu saat-saat sibuk gitu. Dan ya kata-katanya itu, keep up with your hard work and you must be proud of yourself and so am I proud of you. Itu artinya teruslah keep up with your hard work, itu teruslah kamu bekerja keras dan bangga terhadap diri saya sendiri. Begitu juga dia bangga terhadap saya, dan itu kayak memberikan saya dorongan atau motivasi untuk saya bisa dibilang lebih semangat untuk menjalani hari-hari saya. Dan ya benar sekali. Dan saya yang berjalan waktu, saya kerja, saya kuliah, saya organisasi, dan pas di bulan kelima saya kerja itu udah menjadi kontrak terakhir saya, karena saya berpikir saya harus ke Malang karena saya menjadi ketua pelaksana kan. Jadi kontrak saya habis di bulan kelima. Setelah itu saya prepare, istilahnya saya harus prepare untuk menjadi ketua pelaksana dan saya harus ke Malang. Tapi bisa dibilang kayak hal yang tidak terduga, karena saya harus terkena COVID-19 setelah saya benar-benar beberapa hari setelah saya habis kontrak kerja. Jadi saya udah mulai tidak kerja, beberapa hari kemudiannya saya terkena COVID. Dan iya, saya akhirnya memutuskan untuk istilahnya rehat selama sebulan supaya mengembalikan imun saya seperti itu. Tadinya saya ingin berangkat ke Malang di bulan Agustus, itu kontrak saya itu habis sekitar di bulan Juli, dan abang rencananya di bulan Juni, sorry. Dan pas saya niatnya mau berangkat di bulan Juli akhir, di situ malah saya terkena COVID. Jadi ya saya harus mengundur selama 2 minggu atau saya mengundur sebulan. Dan saya baru ke Malang itu sekitar di bulan September, dan itu juga September akhir karena COVID dan
beberapa hal lainnya seperti itu, karena juga saya harus vaksin, harus ngurus ini, harus ngurus itu, karena sekarang perjalanan keluar kota itu cukup rumit menurut saya. Tapi saya sampai sekarang juga belum divaksin. Ya, saya mencari vaksin di Malang karena menurut saya harus ke Malang, dan ini sudah menjadi tanggung jawab saya seperti itu. So, saya mau menceritakan tentang bagaimana saya menjadi ketua pelaksana, atau ya sering berjalannya waktu menjadi ketua pelaksana. Jadi saya bisa dibilang itu awal-awal saya pusing karena saya benar-benar tidak punya staff sebelumnya itu. Saya belum punya staff, saya mikirin konsepan acara, dan setelah itu akhirnya saya punya wakil saya itu dari kelas saya sendiri juga. Saya mempunyai wakil, setelah itu saya merancang saya harus apa selanjutnya. Mungkin waktu itu saya belum mempunyai panitia inti atau istilahnya kayak kepala divisi gitu. Jadi kayak saya masih merancang konsepan saya secara sendiri. Sering berjalannya waktu karena dari konsepan saya itu masih harus ada yang direvisi dari dosen, dari pihak dosen. Jadi saya mencoba berpikir, dan saya akhirnya memutuskan untuk membentuk panitia inti atau kepala divisi. Jadi saya melaksanakan istilahnya open recruitment untuk menjadi CO atau WCO di setiap divisi Kranomik 2021. Dan ya, saya menyeleksi beberapa orang atau mencari beberapa orang yang kandidatnya cocok menjadi kepala divisi atau wakil kepala divisinya. Dan sudah saya mempunyai panitia inti. Di situ saya mulai gimana ya, bisa dibilang itu pikiran saya mulai agak sedikit tenang karena ada yang membantu saya buat berpikir seperti itu. Oke, pikiran saya mulai agak sedikit lebih tenang, dan ya selanjutnya saya bekerja bersama tim saya, bersama panitia inti, mengkonsep acara, menyiapkan segala keperluan di Kranomik seperti bagian sponsorship ataupun menghubungi pihak-pihak luar ataupun konsumsinya, ataupun di acara, di dekorasi, di dokumentasi, maupun di perlengkapan ataupun di venue. Untuk venue-nya itu akhirnya kita bekerja sama secara tim, dan di situ saya mulai merasa agak sedikit lebih tenang. Tapi di satu sisi banyak sekali kendala yang terjadi saat itu. Contohnya itu seperti konsepan acara itu belum bisa di ACC sama dosen, di approve lah sama dosen itu hampir sebulan, dan itu kita benar-benar merancang konsepan, dan disitu benar-benar kayak membuang waktu untuk memikirkan hal tersebut. Jadi untuk hal yang lain itu kayak seperti bilang terlantarkan sih tidak, tapi kayak bergerak lebih lambat seperti itu. Dan kendalanya di situ. Setelah itu kita konsultasi ke dosen, dan ya menyusun timeline seperti itu juga harus dikonsultasikan, dan akhirnya di approve. Dan baru di approve itu sekitar hampir hamin 2 bulan acara, hamin sebulan malah ya acara mau dimulai. Dan waktu itu akhirnya kita memutuskan untuk open recruitment untuk staff, bisa dibilang staffnya Kranomik lah seperti itu. Karena pastikan kepala divisi juga memerlukan staff untuk bekerja juga, karena mereka tidak bisa bekerja berdua juga. Jadi open recruitment staff, dan akhirnya saya punya 96 staff dan 24 kepala divisi. Dan menurut saya itu suatu hal yang baru di hidup saya, karena sebelumnya saya benar-benar belum pernah merasakan namanya menjadi ketua. Saya tidak tahu saya harus apa, saya tidak tahu bagaimana caranya menanggapi staff ataupun tim saya seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya semua berjalan sesuai, bisa dibilang sesuai rencana sih tidak, tapi sesuai sama apa yang kita mau, apa yang tim mau seperti itu. Dan menurut saya itu suatu hal yang menarik di hidup saya. Saya punya pengalaman yang sangat hebat.
Sebenarnya proker saya ini belum dimulai. Proker saya dimulai itu sekitar di bulan ini, tapi di akhir bulan seperti itu. Dan kita masih harus menyiapkan banyak hal karena ini menurut saya terlalu lambat untuk bergerak, karena di satu sisi dari kendala-kendala dosen tersebut, jadi kita bergerak lambat seperti itu. Ya mungkin harapan saya semoga Kernomik ini berjalan sesuai rencana dan mendapatkan pandangan yang baik di banyak orang seperti itu. Tapi jujur di satu sisi benar-benar pusing banget jadi ketua pelaksana, karena benar-benar bertanggung jawab atas banyak hal seperti itu. Tapi ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga dan sepertinya tidak diajarkan di sekolah-sekolah ataupun di perkuliahan, tapi diajarin sama namanya hidup. Diajarin bagaimana kita menjalani hidup tidak sesuai ekspektasi kita seperti itu, dan bagaimana caranya kita bisa survive di tengah istilahnya hal yang membuat kita down seperti itu. Mungkin kedepannya apa yang saya ingin lakukan itu setelah selesai semua ini, ya saya ingin, sebenarnya saya sudah punya plan. Saya ingin membuat usaha di e-commerce atau di online shop seperti itu. Ini udah menjadi rencana saya semenjak saya kerja, karena di situ saya lagi mempunyai modal untuk membuka usaha seperti itu. Mungkin ini bakal menjadi terakhir untuk saya mengikuti kepanitiaan dimanapun itu, karena menurut saya udah capek dengan hal yang bisa dibilang berbau organisasi, karena saya dari SMP, SMA, bahkan sampai kuliah itu saya mengikuti organisasi seperti itu. Mungkin ada saatnya juga orang akan beristirahat seperti itu, dan saya lebih ke realistis aja, karena sekarang itu apa-apa butuh uang. Makanya kenapa saya lebih prepare untuk bisnis seperti itu. Mungkin bisa dibilang semester depan saya magang, sembari magang saya akan menjalankan bisnis saya seperti itu, akan membuka usaha. Ya saya tidak tahu depannya akan bakal kayak gimana, tapi semoga aja berjalan sesuai rencana dan lancar seperti itu. Mungkin ini podcast saya, ini tentang pengalaman hidup saya, dan pesannya itu buat teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Bahkan sesuatu hal yang baru itu diduga di luar dari ekspektasi kalian seperti itu. Just enjoy the moment. Oke, susah, seneng, itu akan menjadi pengalaman terindah di hidup kalian seperti itu. Oke guys, mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan see you next, goodbye. Dan satu lagi, ada satu kata-kata dari rapper, karena saya suka sekali dengan rapper, yaitu kata-katanya be good or be good at it, yang artinya jadilah baik atau baik dalam hal itu. Itu di kata-kata dari Lil Wayne. Oke, sekian, terima kasih, see you next, goodbye.